Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dipersilakan yang memimpin doa Ivanka. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semoga apa yang kita percaya. Oke, selanjutnya perhatikan di tempat duduk kalian apakah loncaran bersih jika ada rumput harus dikumpul. Oke, sudah? Oke ya, lanjut ya. Ini hari pelajaran geografi ya. Kan pertemuan kemarin kita sudah pernah, ada yang tahu pertemuan kemarin membahas apa? Tentang apa pertemuan kemarin? Lapisan bumi. Ah ya, lapisan bumi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang dinamika vulkanisme ya, dan dampaknya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya vulkanisme. Yang pertama ya, misalkan adik-adik bisa mampu menjelaskannya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis tipe gunung api itu yang bagaimana. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak vulkanisme, karena vulkanisme itu selalu ada dampak bagi kehidupannya. Nah, selanjutnya Pak Guru memperlihatkan video pembelajaran. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfera yang masuk ke lapisan bumi di atas atau sampai ke permukaan bumi. Perhatikan video. Itu terlepasnya magma ke dalam lapisan-lapisan litosfera, tapi tidak sampai ke permukaan bumi. Batulit atau debur magma merupakan ruangan besar tempat terakumulasinya batuan berfase di bawah permukaan bumi. Seal atau lava intrusi merupakan magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan, mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Batulit adalah magma yang berlokasi di antara lapisan batuan atas, juga sepanjang saja atau kue samping. Kelam yaitu bantuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membangun di sela-sela limbatan. Diagram adalah lubang pipa di antara gambar magma dan kemudian gunung api yang bentuknya seperti silinder remaja. Ekstrusi magma yang berproses keluarnya magma dari dalam bumi sampai dihasil permukaan bumi. Lava, yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi. Lahan, yaitu material campuran antara lava dengan materi-materi yang ada di permukaan bumi, berupa pasir, kerikil, debu, dan lain-lain dengan air sehingga membentuk lumpur. Evalata dan pirokostika, yaitu material padat berpapung, amili, kerikil, dan debu vulkanik. Ekala
evaluasi atau gas, yaitu material berupa gas asam marak seperti fumarole atau sumber uap air dan celumas, sulfator atau sumber gas belerang, dan ovet atau gas asam marak. Gunung api berisai atau show volcanoes yaitu sebuah gunung api yang berlangsung pasang ke lereng landai, merupakan erupsi magma yang cair. Contohnya, gunung api tersebar di kepulauan Hawaii. Gunung api Maar merupakan hasil erupsi eksplosif yang terkenal kuat dan hanya sekali saja. Contohnya, Gunung Lamongan, Jawa Timur dengan kawannya Kelakah. Merupakan hasil campuran erupsi dan eksplosif yang berulang kali. Gunung api ini berbentuk menguncup dan batangnya berlapis-lapis. Akibat erupsi yang berlagi dan besarnya, menyebabkan di sana sini terbentuk kerucut gunung api, sehingga bentuk gunung api tersebut tidak teratur. Sebagian besar gunung api di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku termasuk gunung api kerucut. Perhatikan ya. Oke ya. Setelah Pak Guru memperlihatkan video, kira-kira ada yang tahu bagaimanakah bentuk api itu? Nah, berapa? Ada yang tahu gunung berapi itu yang bagaimana? Menurut kalian dengan video yang Pak Guru tampilkan, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap? Tentang apa? Oke. Menurut kalian tentang video yang Pak Guru barusan tampilkan, apa yang kalian bisa, yang terbenak di pikiran kalian? Oke, silakan. Oke. Peristiwa yang terjadi dalam video tersebut adanya aktivitas vulkanisme yang terjadi di dalam perut bumi sehingga menimbulkan retakan-retakan pada permukaan. Memang ya. Jadi sejelasnya Pak Guru akan menjelaskan tentang apa itu vulkanisme. Vulkanisme adalah proses aktivitas pergerakan magma di dalam bumi ya, menuju ke atas, baik sampai maupun tidak sampai ke permukaan bumi. Arti pergerakan magma ya. Yang kedua, vulkanisme ada dua ya. Yang pertama itu intrusi magma, yang kedua ekstrusi atau erupsi ya. Intrusi itu adalah pergerakan aktivitas magma yang ada di dalam ya, di dalam bumi, tidak sampai keluar ke permukaan bumi. Kalau ekstrusi magma yaitu adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Nah, ini intrusi magma ya. Nomor satu itu batolit, yang kedua lakolit, yang ketiga sil, yang keempat dictite ya, yang kelima diaterma, yang keenam apofis, yang ketujuh kawah utama, yang kedelapan kawah samping, yang kesembilan gunung api atau kerucut ya. Nah, ini yang namanya intrusi magma. Jadi kalian perhatikan ya. Nah, ekstrusi magma macam-macam ya, menurut tempat keluarnya magma. Erupsi linear, jika magma keluar melalui retakan patahan yang memanjang membentuk gunung api yang memanjang. Yang kedua, erupsi areal, jika magma keluar melalui lubang yang sangat luas membentuk area. Terjadi karena magma terletak sangat dekat dengan permukaan bumi, menyebabkan permukaan bumi terbakar pada daerah yang luas dan magma meleleh keluar ke permukaan bumi. Ini seperti ini gambarnya ya. Ini yang ada di dalam perut bumi. Perhatikan ya.
erupsi berbentuk sentral. Nah, menurut bentuknya ada yang namanya gunung api strato berbentuk seperti kerucut ya. Lalu yang gunung api mar dia memiliki kawah yang luas. Lalu yang ketiga gunung api yang persai sempit membentuk seperti persai tameng. Nah, menurut alat bijaknya ledakannya ada dua. Yang pertama erupsi ekuisi, erupsi eksplosif. Nah, bagaimana itu erupsi ekuisi? Erupsi yang tidak menimbulkan ledakan di mana magma keluar dengan cara meleleh, yang membentuk lereng landai. Tekanan gas lemah, sumber magma dangkal. Contoh ya, Mauna Loa. Lalu erupsi eksplosif menimbulkan kedekaan ya, menimbulkan ledakan dan mengeluarkan material piroklastika, kental, cair, gas. Seperti di lehan larva itu yang meletus, seperti di video tadi kan, kalau sudah tampilkan. Lanjutnya tipe-tipe letusan gunung berapi. Ya, ada tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Vulcano, tipe Verret, tipe Merapi, baru tipe Saint Vincent, baru tipe Pelek. Itu tipe-tipe gunung Merapi. Nah, menurut material yang dikeluarkan, material yang ada di dalam perut bumi itu ada tiga ya. Yang pertama, dia berwujud padat, cair, atau gas yang ada dalam perut bumi. Kalau wujud padat seperti bom ya, bom, lapilli, pasir vulkanik, abu vulkanik. Lihat saja di TV-TV kalau gunung meletus itu kan ada abu yang keluar. Nah, seperti itu material yang dikeluarkan ya. Yang cair itu larva. Ini gambarnya. Apabila kena manusia kena kulit saja, mungkin kamu sudah dari dunia, kamu meninggal ya, karena itu panas. Tulang-tulang pun akan meleleh jika kena larva tersebut. Oke, ada mau tanyakan sama itu? Ya? Oke, lanjut. Paham ini? Yang satu Pak Guru, terus baru kalian tidak paham. Ready? Paham? Oke. Lanjut ya. Nah, pengaruh vulkanisme. Apa saja pengaruh vulkanisme di dalam kehidupan? Ya, ini yang pertama, abu vulkanisme itu dapat menimbulkan tanaman ya. Yang pertama, baru menghasilkan tambang atau bahan galian. Hasil dari vulkanisme itu adanya bisa ada emas, perak, nikel. Tapi di Gorontalo kan belum ada ya gunung meletus lah. Mantap. Tapi jangan minta gunung meletus, bahaya. Nah, dia menghasilkan fenomena alam, glacier. Tahu itu glacier? Geyser ya. Baru sebagai daerah para wisata. Habis letusan gunung berapi, daerahnya itu sangat bagus, bisa dikunjungi oleh para wisata. Baru sebagai daerah tangkapan hujan dan konservasi lingkungan. Dia sebagai konservasi ya, karena setelah gunung berapi itu dia akan tumbuh subur. Dari hutan itu akan kembali normal. Dan untuk menjadikan gunung tersebut aktif, dia berbutuh juta tahun ya. Tidak menghitung jari, tidak menghitung 2 tahun, 3 tahun. Mungkin nanti kalian 10 tahun, 50 tahun baru aktif kembali dia. Itu gunung berapi ya. Ini yang menguntungkan, sedangkan yang merugikan, ini ya, yang merugikan, letusan gunung api menimbulkan bencana mematikan korban jiwa. Pada dengan berita toh, Gunung Sinabung di Jawa itu yang dekat dari gunung tersebut langsung mengungsi karena bahaya ya, itu sangat merugikan. Yang kedua menyebabkan kerusakan alam ya.
seperti lahan pertanian, pemukiman, perkotaan, dia tidak akan subur di situ. Kalau sementara gunung berapi itu meletus. Yang ketiga, banjir lahar ya, baru menghasilkan gas beracun. Baru letusan gunung api di laut bisa menimbulkan apa? Letusan gunung berapi di laut bisa menimbulkan tsunami. Itu yang terjadi di mana? Sulawesi Tengah, Palu. Itu karena letusan gunung berapi yang ada di dasar laut ya. Selanjutnya, Pak Guru membagi kalian menjadi 3 kelompok. Itu nasinya. Tapi tempat duduknya seperti ini. Ya, bergabung begini. Untuk itu, ini kelompok 1 ya. Duduk. Baru kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, ada yang tanyakan dalam pembagian kelompok? Tidak ada. Kelompok 3, kelompok 2. Ini kerjakan ya, berwaktu 20 menit ya. Kelompok dipersilakan untuk kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Tadi seperti biasa di kelompok itu kan harus ada moderator. Nah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Yuspita Makron. Untuk Yuspita Makron dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya selaku pemateri di kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Ya. Yang pertama, proses terjadinya gunung meletus secara singkat karena adanya magma yang telah terdorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma dalam bumi akan mengalami pergerakan hingga akhirnya menyentuh permukaan bumi. Yang kedua, gunung api menurut proses pembentukannya. Yang pertama, gunung api dapat diklasifikasikan berdasarkan proses terjadinya atau pembentukannya. Gunung api kerucut atau strato, gunung api mar, gunung api berisan. Yang ketiga, letusan gunung api dapat merusak lingkungan secara dalam, jangka pendek maupun jangka panjang, seperti tanaman, hutan, dan ekosistem lainnya. Bisa terkena dampak negatif dari material vulkanik, abu vulkanik, dan gas beracun. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil kerja kelompok kami. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana gunung berapi? Terima kasih. Pertanyaan kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana gunung berapi? Jawabannya, rangkaian upaya untuk mengurangi bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana dari segi cepat. Baik, itulah jawaban dari kami untuk kelompok 2. Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Oke, berikan aplaus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan bertanya bagaimana cara mengatasi letusan gunung berapi. Bisa diulangi? Bagaimana cara mengatasi letusan gunung Mantap berapi? ya. Pertanyaannya bagus. Terima kasih. Cara mengatasi letusan gunung berapi. Baik,
kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya akan dijawab oleh Fatur Yunus. Untuk Fatur Yunus, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi letusan gunung berapi? Yang pertama, tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Yang kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Yang ketiga adalah hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Untuk kelompok 1 apakah sudah jelas? Baik, itulah presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Saya selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dipaparkan oleh Nur Ain Mahmud selaku pemateri dari kelompok kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami. Yang pertama, proses terjadinya gunung meletus. Proses terjadinya gunung meletus akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. Yang kedua, tipe-tipe gunung api. Menurut diskusi kami, tipe-tipe gunung api terbentuk jadi 3 bagian. Yang pertama, gunung api Mars, yaitu terbentuk dari erupsi eksplosif yang terjadi hanya sekali. Yang kedua, ada gunung api strato, yang terbentuk dari efusif dan eksplosif secara berulang dan bergantian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, saya batasi pertanyaan maksimal 2. Saya beri waktu 1 menit untuk membacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah berdasarkan sifat dan kekuatannya, erupsi gunung api dibedakan menjadi 2. Tolong jelaskan apa saja erupsi gunung api itu. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Gresya Dio. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, berdasarkan sifat dan kekuatannya, erupsi gunung api dibedakan menjadi 2. Sebutkan dan jelaskan. Erupsi yang pertama yaitu erupsi eksplosif. Erupsi ini berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik. Erupsi eksplosif terjadi karena dapur magma dalam dan gasnya bersifat asam. Yang kedua, erupsi efusif. Erupsi ini berupa lelehan lava yang keluar melalui rekahan-rekahan gunung api. Terima kasih. Baik, kepada kelompok 3, apakah sudah jelas dengan pertanyaan kami? Jelas. Baik, terima kasih. Itulah hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Di ruang seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya Pak Guru, kesimpulannya dari salah satu seorang siswa. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyimpulkan materi kita hari ini tentang dinamika vulkanisme. Jadi seperti kita ketahui bahwa vulkanisme itu adalah aktivitas atau pergerakan magma dari dalam bumi yang berada di atas. Pada materi ini kita sudah mempelajari tentang pengertian vulkanisme, dampaknya terhadap kehidupan, serta hubungannya dengan komponen-komponen lain yang membentuk bumi, yang dapat menjadi dasar pengetahuan kita tentang gunung berapi dan fenomena-fenomena alam yang terjadi di dalamnya. Terima kasih. Ya, mantap ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, gunung berapi itu ya proses magma yang ada di dalam bumi. Gunung berapi juga itu sangat bermanfaat bagi manusia, ada juga bisa merugikan. Oke, selanjutnya kembali ke tempat masing-masing dulu. Ada di sini asisten bertanya kan? Mau membagi soal. Ini dikerjakan sekarang, waktunya hanya 5 menit. Hanya 5 nomor. Bagaimana tingkat pemahaman kalian dengan materi tadi? Ikut saja. Nanti hasilnya akan diinformasikan kembali. Lanjut ya. Yang menurut peserta ini apa yang Anda pelajari hari ini? Tentang dinamika vulkanisme. Oke. Hal apa yang membuat adik-adik belum tertarik dengan pelajaran hari ini? Apa? Hah? Apa? Ada? Apakah kalian tertarik semua? Nah, apakah menyenangkan pelajaran hari ini? Apakah kalian pengen mencari tahu lebih banyak lagi tentang materi hari ini? Ya? Oke. Untuk minggu depan kalian pelajari materi yang selanjutnya ya. Insya Allah pertemuannya akan hari Selasa dengan materi lagi yang berbeda hari ini. Oke ya? Tanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau begitu kita akhir ya. Untuk itu Pak Guru minta salah satu orang untuk menutup pelajaran hari ini. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada adik semua sudah mengikuti pelajaran hari ini. Nah, lanjut berikutnya Pak Guru mohon maaf ya kalau ada yang kata Pak Guru yang salah, semua perasaannya mohon maaf. Oke ya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam